Informasi pertama, keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Makassar, Sulawesi Selatan syok saat menonton siaran langsung kebakaran kapal di media sosial melihat sosok anggota keluarga mereka. Mereka berharap keluarga ditemukan selamat. Inilah pemirsa, kita lihat bagaimana suasana duka haru dan syok ya dialami keluarga Siti Fatimah penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka tidak berhenti menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti Fatimah ternyata berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal di media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah di sana. Dugaan keluarga diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan, data pribadi, serta foto KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Namun hingga kini mereka belum mendengar kepastian nasib Siti Fatimah yang kita harapkan selamat. Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya, kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu secara langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. Evakuasi korban kapal motor Mutiara Sentosa II berlangsung hingga Senin. Korban selamat dibawa menuju Surabaya untuk didata dan dirawat. 30 penumpang yang selamat dievakuasi ke Gapura Siria Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk didata dan dirawat. Sementara 2 korban meninggal dunia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Para korban selamat yang telah dibawa ke Surabaya akan dicocokkan dengan data manifest perusahaan. Manifest yang tercatat sebanyak 236 orang, 234 orang berhasil dievakuasi termasuk 5 orang yang meninggal dunia. Pemirsa, jenazah 5 orang korban meninggal dunia kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kelima jenazah tiba secara bergelombang sejak dini hari hingga pagi hari. Secara bergantian, 5 kantong jenazah korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di RS Bayangkara Polda Jawa Timur sejak Senin dini hari. Kelima kantong jenazah langsung dibawa ke ruang jenazah dan langsung dilakukan proses identifikasi oleh pihak Dokpol Polda Jawa Timur. Sementara itu, untuk memudahkan proses identifikasi, Dokes Polda Jawa Timur membuka posko postmortem guna mengumpulkan data dari keluarga korban untuk memudahkan proses identifikasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritamba Yong iNews melaporkan. Terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II menyisakan cerita tersendiri bagi para penumpangnya. Mereka harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kapal, banyak diantaranya yang terpaksa melompat ke laut. Kebakaran hebat yang terjadi di kapal Mutiara Sentosa dengan cepat menyebar ke badan kapal. Penumpang pun panik. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melompat ke laut. 2 penumpang yang selamat membagikan cerita detik-detik saat kapal terbakar. Sunarto dan Ahmad bercerita saat kejadian kapal dipenuhi asap. Penumpang pun panik. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Berarti api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Dari data Basarnas, korban yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, 133 penumpang selamat, 5 meninggal dunia. Sementara jumlah korban yang hilang masih belum diketahui karena manifest penumpang masih simpang siur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Bagaimana kronologi kejadian kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II terbakar hingga proses evakuasi? Berikut kami hadirkan.
Kapal motor penumpang KMP Mutiara Santosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, dengan 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 APK lain dengan total 271 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi pukul 7 pagi. Pukul 8.24 waktu Indonesia bagian Barat, Sah Bandar Tanjung Perak, Surabaya menerima laporan kapal terbakar dan segera mengkoordinasikan penyelamatan darurat. Pada pukul 9 pagi, petugas mulai berkoordinasi dengan menentukan posisi terakhir kapal. 40 menit kemudian, KMP Mutiara Santosa II berhasil terdeteksi berada di perairan utara Pulau Buruan Sapudi. Selanjutnya, proses evakuasi langsung dilakukan pada pukul 10 pagi. Kapal tunda TB Hasnur 26 membantu mengevakuasi penumpang yang melompat ke laut. Kemudian Postar Sumeneb mengerahkan RIP 01 disusul KN SAR 249 Permadi menuju lokasi untuk mempercepat proses penyelamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I Ketut Darpawan. Sekaligus dihadiri Roy Suryo serta tim pengacaranya, hadir juga Bitkum Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Sidang kali ini mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Selain itu, di persidangan juga dihadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Jadi memang dalam hukum acara pidana, Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHP itu, salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini gitu kan, dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah, saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai melihat karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya. Dalam pra-peradilan jilid ketiga terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, kubu Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah atas penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Dari Jakarta, Indira Utomo, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan untuk keempat kalinya kepada Polda Metro Jaya. Dalam gugatannya kali ini, Roy Suryo minta status cekal dilepas. Disampaikan Roy Suryo usai sidang pra-peradilan jilid ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo menyebut pihaknya telah mendaftarkan gugatan pra-peradilan keempat dan sidangnya dijadwalkan digelar Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Pra-peradilan jilid 4 mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan oleh polisi pasca Roy Suryo dijadikan tersangka kasus ijazah Joko Widodo.
hari Jumat misalnya. Silakan datang lagi untuk pra-peradilan yang keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan yang keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, tapi yang penting tentang pencekalan. Pemirsa, PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan UGM terkait keterbukaan informasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar gak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan periksa staf administrasi KPK Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro. Pemeriksaan itu dilakukan untuk bagian dari evaluasi internal Dewan Pengawas KPK agar peristiwa serupa tidak lagi terulang. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menyatakan pihaknya akan memproses Dias sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bahan evaluasi di internal KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah masuk ke dalam kode etik? Masalahnya sekarang status yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga kita perlu hati-hati terhadap laporan tersebut, apakah dikembalikan kepada kepolisian sehingga Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan, akan tetapi kita tetap melakukan pemeriksaan
untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang gitu. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BGN telah mengembalikan dana negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya anomali pada rekening virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dalam proses pemeriksaan internal. Badan Gizi Nasional telah mengembalikan dana segar sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Langkah ini diambil setelah pihak BGN menemukan anomali pada rekening virtual account Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam proses pemeriksaan internal. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap ribuan rekening virtual account milik dapur SPPG yang hasilnya ditemukan 414 SPPG yang rekeningnya bermasalah, mulai dari rekening ganda, rekening untuk dapur yang belum beroperasi, hingga rekening untuk dapur yang tidak ada. Serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan, sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi, selisihnya dikembalikan ke kas negara. Selain mengembalikan dana, BGN juga menyerahkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk didalami. Sudaryono menambahkan pihaknya ingin memastikan apakah terdapat unsur mensri atau niat jahat dalam kasus tersebut seperti upaya mencuri, melakukan korupsi, atau menilap dana negara. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Jadi Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Dan total dana di rekening itu mencapai 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara dan ditegaskan tidak ada lagi SPPG yang kebal hukum. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 246.295.184. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kepala BGN tegaskan, pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan, sementara tentang sumber daya atau sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 769,1 triliun rupiah atau sekitar 20% APBN di 2025, dan dari jumlah tersebut 223,6 triliun rupiah dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang
Yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kacamata saya ini nggak bisa ngerekam video ya pemirsa ya. Karena kalau yang bisa rekam video itu di sininya itu ada lampunya pemirsa. Jadi dia bisa merekam video hanya dengan kacamata seperti ini. Bukan ini kacamata biasa pemirsa. Dan kacamata ini saya bisa beli karena saya harus kerja, nabung, baru bisa bayar kacamata ini. Bukan dengan cara ngonten nggak izin, diminta take down, malah minta duit. Bukan saya itu. Iya, I pernah lihat di mana gitu. Jadi pemirsa, ini ramai dibicarakan di media sosial, merekam wajah seorang wanita menggunakan kacamata yang memiliki fitur rekam video seorang konten kreator dihujat. Ini adalah salah satu contohnya konten yang didiskusikan. Jadi kontennya itu wawancara-wawancara wanita-wanita yang baru dikenal tanpa izin. Dengan alasan public space, seorang kreator bernama Brian Ebem berkesimpulan dia bebas ngonten dengan siapapun. Usai viral di media sosial, polemik terjadi karena wanita yang jadi objek protes bersuara dan menghubungi kreator Brian Ebem di DM medsosnya. Jadi wanita itu protes, meminta kreator untuk take down videonya karena mengupload video tanpa sepengetahuannya. Alasannya karena video diupload tanpa persetujuan awal, tidak diketahui jelas konten itu dibuat tentang apa, bagaimana, dan tidak diberitahu juga bahwa video itu direkam dengan kamera tersembunyi fitur kacamata. Tapi permintaan take down wanita itu justru dijawab oleh sang kreator dengan jawaban, kalau mau take down boleh saja, tapi ada biaya kos yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Lah gimana itu? Usai videonya viral di media sosial, konten kreator Brian Ebem yang mengunggah percakapan dengan wanita yang baru dikenal menggunakan kamera tersembunyi di kacamata akhirnya minta maaf juga ke publik. Ini sedang ramai terjadinya kegaduhan. Sebelumnya saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media. Kedepannya saya akan lebih hati-hati lagi dalam memposting video konten yang saya buat. Sederhananya kalau kita ngonten videoin orang gitu tanpa sepengetahuan dia, kita upload di media sosial, tentu saja itu kan tidak beretika ya. Dan meskipun meminta maaf, sejumlah netizen masih mempersoalkan sopan santun dalam membuat konten. Merekam tanpa izin dengan kacamata dinilai tidak punya etika. Kacamata yang bisa ngerekam, ya kacamata Meta nih. Nah ini ada kasus gara-gara kacamata ini, ada seorang influencer yang membuat konten cara PDKT cewek. Dia melakukan ini di Gias dan kemudian ya seolah-olah dia kenalan tanpa sadar merekam. Karena kalau ngerekam ini dia harus pasti
Nah, pasti ada ininya. Tapi kalau dioprek ini nggak kelihatan, ini bisa. Nah, jadi kasusnya adalah dia ini ngerekam dan kemudian orang yang direkam tidak suka, nggak nyaman, di DM ya. Dan kemudian minta take down, dia suruh bayar. Kurang ajar ini ya. Gue juga punya kayak begini guys. Cuman ketika gue ngerekam orang itu selalu namanya under concern gitu kan. Harus ada izin. Itu namanya etika yang gue rasa. Ada orang halu banget ya, namanya Ebem. Dia ini ngerekam orang tanpa izin, yang jelas-jelas orangnya nggak tertarik. Lihat ya dari gesture-nya, dia mau kabur, terus dia posting, ceweknya nggak suka dan minta dihapus. Dia malah minta duit untuk biaya penghapusan. Nggak ada dasar hukumnya sih, minimal bikin MOU kalau emang mainnya kayak begitu. Lihat dong konten-konten dia yang lain. Terus bikin video klarifikasi yang tidak mengklarifikasi apa-apa seperti influencer lainnya, dan dia matiin komen. Dan ternyata kasus perekaman konten dengan video dari kacamata tadi pemirsa berbuntut panjang. Bahkan sudah sampai di Komisi 3 DPR RI. Jadi Komisi 3 DPR buka suara dan mendukung korban melapor ke kepolisian karena tindakan merekam tanpa izin dan menyebarkannya bisa masuk ke ranah pidana. Mengenai kasus perekaman SPG di Gias tanpa izin demi konten media sosial, kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti Gias harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, korban dapat menuntut si pelaku perekaman dan penyebar luasan rekaman tanpa izin. Saya mendorong kepada korban ya untuk menggunakan haknya membuat laporan resmi ke Polres terdekat, yaitu Polres Tangerang Selatan, selaku pihak yang berwajib ya agar hukum bisa benar-benar ditegakkan. Sejumlah netizen menemukan sebaran video hoax aksi demo yang sebenarnya tidak terjadi di Jakarta dan beberapa wilayah. Video itu merupakan video yang lama tapi diunggah ulang. Seperti ini salah satu contohnya pemirsa. Jadi sejumlah netizen menemukan sebaran video-video tak bertanggung jawab. Isinya informasi terkait adanya aksi demo di Jakarta dan beberapa wilayah. Tapi setelah diselidiki, ditelusuri oleh netizen, banyak yang menemukan kejanggalan dan ternyata video-video itu merupakan video lama yang diunggah ulang. Faktanya, tidak ada aksi demo yang terjadi seperti di video dalam beberapa hari ini. Sejumlah netizen heran dan bertanya, mengapa video sebaran hoax seperti aksi demo ini serentak terjadi? Apakah ada sejumlah pihak yang ingin melakukan provokasi? Satu unggahan dapat memicu kesalahpahaman pemirsa. Satu narasi mampu menggiring pandangan ketika video lama diklaim sebagai kejadian terkini tanpa pembenaran. Lantas bagaimana memastikan masyarakat tidak menjadi korban penyebaran hoax dan manipulasi pemberitaan? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, Direktur Ekosistem Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Ibu Farida Dewi Maharini, serta peneliti drone Emprit Pak Rizal Nova Mujahid. Assalamualaikum Pak Rizal dan Ibu Farida, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya ke Ibu Farida dulu ya. Ibu, ini tantangan banget sih di zaman era seperti sekarang. Ada AI, ada media sosial, dan penggunanya sangat luar biasa banyak. Momentum seperti sekarang ini kadangkala dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Ibu Farida. Ini apakah sudah terbaca dari Komdigi sendiri? Salah satunya khususnya tentang aksi demo yang hoax itu, Bu Farida. Iya, terima kasih Mas Yudi. Tentu dari Komdigi tetap mengikuti perkembangan di sosial media ya, termasuk salah satunya adalah isu-isu mengenai demo yang ternyata kita kenali itu adalah konten-konten baik video maupun foto yang sudah lampau. Dan sebelumnya juga terima kasih karena ternyata kerja-kerja untuk pengawasan ruang digital ini tidak dilakukan oleh Komdigi saja, tapi juga dilakukan oleh teman-teman netizen dan juga teman-teman
media, dan ini adalah suatu langkah yang luar biasa karena begitu banyaknya ruang digital, begitu luasnya, begitu banyaknya konten. Tentu kalau pemerintah harus bekerja sendiri ini akan cukup luar biasa ya. Tapi dengan kolaborasi bersama, tadi disampaikan Mas Yudi, kenali oleh teman-teman netizen, ini cukup membantu sekali. Meskipun di satu sisi kami tetap terus mengikuti perkembangannya, kami juga salah satu amanah yang disampaikan ke Komdigi adalah menjaga ruang digital dengan berbagai macam perangkat kami, termasuk di sini adalah berkolaborasi dengan teman-teman media, dengan teman-teman komunitas untuk memastikan ruang digital kita jauh lebih aman dan lebih nyaman buat masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan informasi-informasi yang memang lebih edukatif, lebih jelas, lebih valid. Itu Mas Yudi. Ibu Farida, saya ketika diminta untuk dialog ini kan bersumber dari keresahan warga ya Bu ya. Tapi kami kan juga harus cari referensinya ya Bu ya tentang video-video tersebut. Nah, ternyata di media sosial X kami tinggal klik di search-nya saja begitu, demo hoax. Nah, di situ langsung keluar semua itu Ibu Farida di situ. Dan ada beberapa nama-nama yang akun tersebut juga menyebarkan aksi demo hoax tersebut Ibu Farida. Nah, ini apakah nama-nama itu, teknisnya itu oleh Komdigi yang ditelusuri, dimasukkan di list untuk diblokir atau ditindaklanjuti? Apakah seperti itu teknisnya Ibu? Ya, dari sisi konten kita coba memilah bahwa fungsi dari Komdigi ini adalah memastikan ruang digital ini aman ya. Nah, dari sisi konten kami melakukan pemantauan terhadap ruang digital dan juga sudah kenali baik itu yang kita lakukan pemantauan ataupun memang kami juga menerima aduan dari masyarakat dan ini coba kita komunikasikan. Nah, ranahnya Komdigi adalah sampai di sana. Kita memastikan apakah ini benar ataukah memang tidak. Apakah ini perlu kita laporkan ke platform supaya platform juga bisa meng-cross check kembali sehingga tidak terjadi asal take down ya Mas Yudi ya. Kita akan minta platform untuk mengecek kembali apakah memang benar ini hoax atau kami ini misinformasi dan lain-lain, baru kemudian nanti akan distempel atau memang perlu di take down kalau sekiranya memang cukup meresahkan. Dan apakah ini ditindak atau tidak, ini kami akan kembalikan kepada pihak APH karena memang ranah pidana bukan di Komdigi, tapi ranah pidana ini ada di APH. Jadi kami mencoba membagi peran untuk menjaga ruang digital ini, tidak semuanya ada di Komdigi. Sebenarnya pihak aplikasi juga punya kemampuan untuk memilah-milah ya Bu ya, konten-konten mana yang AI, mana yang hoax, mana yang benar. Nah itu apakah mereka punya komitmen Bu untuk bisa memberikan tanggung jawabnya kepada Komdigi Bu? Harusnya mereka punya komitmen karena secara aturan regulasi kami mengamanahkan teman-teman platform ini berkewajiban untuk melakukan moderasi konten. Moderasi konten ini ya salah satunya tadi ya menemukanali apakah ini hoax atau tidak. Termasuk salah satunya teman-teman dari platform ini juga bekerja sama dengan teman-teman media karena teman-teman platform juga akan loadnya terlalu besar ketika dia harus melakukan sendiri. Jadi beberapa platform sosial media ini juga melakukan kerjasama dengan teman-teman media yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan cek fakta. Karena memang punya resources yang lebih banyak dibanding kalau ini dilakukan oleh teman-teman platform. Artinya memang kami mengamanahkan, kami meminta komitmen dari platform untuk bisa melakukan moderasi konten. Caranya apakah mereka berkolaborasi dengan komunitas, apakah mereka berkolaborasi dengan media, ataukah mereka ingin mengembangkan suatu sistem sendiri, aplikasi yang menemukan ini AI atau bukan, ini kami kembalikan kepada teman-teman platform. Yang jelas kami meminta tanggung jawab, kita minta komitmen dari teman-teman platform untuk juga menjaga ruang digital ini. Baik, saya ke Pak Rizal berikutnya. Pak Rizal, fenomena apa yang dilihat dari teman-teman peneliti Drone Emprit nih dengan adanya sebaran video hoax ini, kebetulan bebarengan atau memang disengaja, Pak Rizal? Ya, Mas Yudi, kalau kita lihat datanya, kok saya jadi khawatir ini berulang dengan apa yang terjadi pada Agustus tahun silam. Agustus tahun lalu? 2025 silam.
Ya, tahun lalu. Karena kalau kita ingat pada Agustus tahun 2025 kemarin itu ada gerakan bubarkan DPR. Itu kemudian kemana-mana gitu ya isunya, sampai kemudian kita mendapati ada momen yang sangat mengenaskan ya di akhir Agustus dan awal September itu. Nah, kalau kita lihat fenomenanya ada juga ini berulang nih, polanya sama nih, mirip-mirip saja. Didorong akan ada kerusuhan, lalu didorong lagi akan ada pengumpulan massa dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga undangan untuk hadir pada Agustus. Beda-beda tuh tanggal, ada tanggal 4, ada tanggal 16, ada tanggal berapa dan berapa. Tapi kalau kita lihat secara historis, secara bagaimana sih isu ini berkembang, sebenarnya kami dapati setidaknya sejak 21 Juli hoax tentang adanya demonstrasi yang tidak diliput oleh media massa itu sudah mulai muncul di Threads. Lalu kemudian ini berkembang sedikit-sedikit saja di TikTok dan di Facebook terutama. Lalu kemudian isu ini kemudian semakin ramai ketika banyak mal-mal yang menegakkan dinding-dinding baru ya, lebih dari 2 meter. Nah, itulah yang kemudian memicu perasaan jangan-jangan memang benar apa yang dibicarakan oleh netizen. Ada pembungkaman, lalu setelah itu ada upaya untuk melakukan kerusuhan dan seterusnya. Jadi begitu kronologinya. Kenaikan mention itu terjadi, percakapan meninggi itu terjadi pada tanggal 20 sampai 24 sampai tanggal 27 kira-kira begitu. Lalu kemudian dia reda sebentar, lalu pada tanggal 29 sampai sekarang kalau kita lihat tren percakapannya itu terus meninggi dengan narasi-narasi yang menyebar ketakutan yang diutamakan. Jadi agak bedanya dengan Agustus 2025. Kalau Agustus 2025 itu narasinya adalah kebencian, kalau yang saat ini narasinya adalah ketakutan. Itu yang diangkat. Begitu, Mas Yudi. Karena kami sebagai pihak media ya, Bu Farida dan Pak Rizal ya, repot juga. Jadi saya misalnya di jalan gitu, kenapa sih kalian TV tidak memberitakan di lapangan demo segala macam lah. Saya coba ke redaksi ternyata memang tidak ada demo begitu. Jadi seolah-olah ingin membuat entah apakah framing, entah apakah menurunkan keyakinan tentang peliputan media mainstream. Saya tidak tahu apa arahnya sehingga seolah-olah media yang disalahkan tidak memberitakan. Apa yang ditangkap Pak Rizal? Selama ini ketika ada informasi yang simpang siur, media massa, media cetak, media online, terutama media televisi akan menjadi gerbang terakhir yang menstempel apakah memang terjadi hal seperti ini atau hal seperti itu. Jadi informasi paling puncak ya, informasi yang paling valid yang diterima oleh publik itu biasa dari media. Nah, kalau kita belajar dari Agustus kemarin yang juga dilakukan oleh media yang sengaja menyebarkan narasi kebencian pada saat itu adalah media dianggap sudah terkooptasi begitu ya. Sekarang pun sama. Jadi kalau di ujungnya medianya sudah dikatakanlah tidak lagi publik menaruh kepercayaan pada media, maka pada siapa media sosial akan mencari kebenaran, akan memverifikasi informasi. Jadi tentu saja media yang harus dihancurkan dulu reputasinya. Maaf Pak Rizal. Setelah itu ya. Maaf saya potong. Berarti ada semacam secara tidak langsung seperti terstruktur gitu ya. Yang pertama disebarkan hoax, yang kedua media mainstreamnya ini dianggap seolah-olah dibungkam, begitu langkah ketiganya ada lagi. Berarti apakah ini memang satu jalur? Ada pihak yang memang secara sengaja melakukan ini semua? Kalau kita lihat trennya sebenarnya tanggal 20 sampai 24 atau sampai tanggal 27 itu partisipasi publik yang cenderung organik itu cukup tinggi sebenarnya. Tetapi pasca itu cukup tingginya karena memang pada waktu itu publik bertanya apakah memang ada kayak gitu. Betul. Orang bertanya-tanya. Tetapi setelah itu 27, 29, 28, 29 dan sekarang partisipasi publik yang bertanya atau yang mengklarifikasi memang ada
tinggi juga. Tetapi penyebaran hoax bahwa ini ada pembungkaman, bahwa nanti akan ada kerusuhan, bahwa ada ajakan untuk melakukan demonstrasi Agustus yang ujungnya adalah kerusuhan, yang itu membuat ketakutan gitu, itu justru lebih banyak, terutama hanya di tapi saya perlu quote ya, ini hanya menyebar di beberapa kanal saja. Kalau identifikasi cepat kami hanya ada di Twitter, lalu sedikit di TikTok dan sebagian di Instagram. Di kanal media sosial lainnya tidak terlalu menyebar kayak gitu. Tentu saja di Twitter banyak sekali yang mendebang itu, di TikTok juga banyak sekali yang mendebang itu. Instagram dan Facebook meskipun sedikit tetapi kami melihat tidak terlalu banyak pelurusan informasi atas potensi ramai atau ajakan untuk meramaikan Agustus itu kami melihat tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau tadi disampaikan Ibu Farida, ini ranahnya bukan hanya Komdigi, betul sekali. Publik sudah juga berusaha sedapat mungkin. Ini kalau saya harus mengapresiasi, biasanya yang kontra atau yang tidak suka pada Pak Prabowo biasanya, atau pada pemerintah secara umum, biasanya diam pada permasalahan ini. Tapi ini enggak. Pada permasalahan ini mereka mengklarifikasi. Ini enggak ada loh, kalian menyebarkan hoax. Apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Mereka bertanya-tanya juga. Kami pun bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Bu Farida, ada tanggapan, Bu? Iya. Saya rasa yang disampaikan tadi oleh Pak Nova ya, bahwa peran dari media ini juga menjadi penting ya, menjadi penting karena tadi banyak kepentingan yang entahlah, kita nggak ngerti ya Pak Nova ini kepentingannya akan seperti apa, tapi memang pada akhirnya ini menimbulkan tidak hanya menimbulkan keresahan publik saja terhadap informasi, tapi juga tadi mencoba untuk menghilangkan kepercayaan kepada media. Ini yang sebenarnya perlu kerja ekstra luar biasa buat teman-teman media. Kami paham dan semua orang publik tahu, dan Pak Nova juga menyampaikan bahwa in the end peran media ini menjadi media yang kredibel, media yang valid, penyebar informasi yang baik, ini akan menjadi rujukan. Mungkin salah satu kejengahan dari publik yang akhirnya teman-teman netizen ini juga saling melaporkan, saling menginformasikan, bahkan mengajak untuk bisa saling melaporkan konten-konten hoax, ini adalah suatu kejengahan publik untuk membutuhkan informasi-informasi yang memang lebih kredibel. Dan di sini sebenarnya peran dari teman-teman media sangat amat krusial, sangat amat penting sekali untuk bisa menjadi bagian yang bisa meng-cross check kembali apa yang terjadi. Jadi kami pun juga tidak hanya berbasis kepada pemantauan tim cyber, tapi kami juga terbantu sekali oleh peran-peran teman-teman media yang akhirnya bisa menemukanali bahwa oh ternyata ketika terjadi diisukan hoaxnya adalah tanggal 13, ternyata bukan tanggal 13 tapi bulan Juli, dan itu ketika kita cross check ternyata tanggal 13 itu demo itu juga disampaikan oleh teman-teman media, diberitakan. Jadi artinya sebenarnya yang ingin kami sampaikan, peran krusial media ini menjadi penting sebagai penyampai informasi, dan pemerintah pun juga mendorong media untuk bisa bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga bisa menyampaikan informasi yang lebih valid dan bisa menjadi rujukan akhir buat publik untuk mengecek apakah ini kontennya benar atau tidak. Wah, saya jadi punya ide nih Bu Farida. Gimana kalau Komdigi dan Sindo News bekerja sama, nanti berita-berita yang hoax kita tampilkan, kita jelaskan bahwa ini fakta, ini hoax. Wah, itu akan lebih bagus tuh Bu Farida. Betul, jadi sebenarnya itu yang menjadi yang kita akan coba lebih intens kepada teman-teman platform. Jadi teman-teman platform ini sudah melakukan kerjasama dengan beberapa teman-teman media untuk menyediakan saluran cek fakta. Tidak hanya media, tapi juga komunitas-komunitas cek fakta juga ya. Dan kita akan coba komunikasikan dengan teman-teman platform, diperbanyak untuk jumlah-jumlah media. Jadi tanggung jawabnya ini nih nggak bisa hanya di pemerintah, tidak hanya bisa hanya di platform saja, tapi media pun dalam kondisi saat ini yang memang diperlukan seperti itu, Mas Yuda.
Nanti mungkin bisa kita tindak lanjut ya Bu ya. Komdigi dan Sindo nanti bisa bekerja sama nanti ya. Karena ini Bu, terima kasih, Pak. termasuk ini juga Bu, soal pagar besi yang tinggi. Itu juga orang tua saya pribadi pun sampai ketakutan tuh Bu. Nanya gitu, apakah benar ini untuk antisipasi bla bla bla. Hingga akhirnya ini juga disentil oleh Gubernur DKI Jakarta. Pagar besi tingginya 3 meter yang dibangun depan sebuah mal di Jakarta Selatan dibongkar akhirnya. Karena diminta pengelola mal jangan berlebihan merespon situasi keamanan Jakarta. Kita simak dulu ya Bapak Ibu sekalian, kita simak berikut ini. Ramai memicu spekulasi soal situasi keamanan Jakarta. Pagar besi yang sebelumnya membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, akhirnya dibongkar. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Sebelumnya, pemasangan pagar besi setinggi hampir 3 meter dan sepanjang 100 meter ini memicu tanda tanya. Publik berspekulasi pembangunan pagar besi untuk mengantisipasi situasi keamanan dan maraknya aksi massa di Jakarta. Tidak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Sementara itu setelah pagar besi ramai jadi sorotan publik, pihak Mall Pakuan Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, kita lanjutkan dialog kita. Nah itu Bu Farida, salah satu yang ramai di grup keluarga, di grup chat WA keluarga saya itu Bu, salah satunya ini ada apa nilai ini, apakah akan terjadi demo bla 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 sampai setiap mal ini membangun pagar setinggi itu, sampai sejauh itu loh Bu ketakutannya di masyarakat Bu, termasuk di keluarga saya pun mengalami demikian Bu. Ini gimana Bu Komdigi Bu? Iya, memang tadi ya ada oknum-oknum tertentu lah yang menginginkan adanya keresahan di publik ya. Tapi kita sebenarnya ingin mendorong, mengajak masyarakat untuk tidak langsung percaya kepada isu-isu yang beredar di masyarakat dan tetap harus saling meng-cross check, dan kita menginginkan sekali sebenarnya masyarakat ini bisa merujuk kepada teman-teman media yang memang diharapkan bisa menyajikan informasi yang valid, dan kita berharap juga teman-teman media ini bisa turun ke lapangan, bisa untuk saling meng-cross check bagaimana kondisi di lapangan sehingga bisa mengimbangi informasi-informasi yang diterima oleh masyarakat. Dan itu sih memang begitu luasnya ruang digital sehingga memang akan banyak informasi-informasi yang meresahkan, dan ini yang perlu dijaga bersama-sama sih Mas Yudi. Apakah Komdigi punya alat atau teknologi untuk membaca hal-hal yang salah seperti itu di media sosial Bu, termasuk informasi hoax, pornografi, konten bullying dan lain sebagainya itu Bu? Kita punya mekanisme, di mana mekanisme ini melibatkan platform dan juga kita melibatkan kesadaran masyarakat atau kementerian lembaga lain untuk melaporkan. Jadi kita punya sistem bersamaan. Sistem ini yang bisa mengkomunikasikan, saling melaporkan dari pelaporan yang kita terima dari masyarakat ataupun dari temu kenali sistem pemantauan kita. Ini akan kita masukkan dalam saman. Kemudian dari saman ini nanti akan dikomunikasikan oleh teman-teman platform. Kita akan melihat teman-teman platform itu akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Komdigi atau tidak. Itu sih Mas Yudi. Adakah data Bu Farida dalam satu hari sebaran berita hoax di media sosial Indonesia itu berapa banyak atau berapa persen kali Bu dalam sehari Bu? Aku belum ngecek sih Mas Yudi seberapa banyak angkanya ya. Tapi itu memang selalu ada lah. Terutama ketika nanti ada momen-momen ada jelang-jelang hari-hari tertentu lah, atau ada momen-momen tertentu. Nah itu biasanya kecenderungannya akan tinggi ya Mas Nova ya. Karena tadi ada kepentingan-kepentingan lah. Kalau untuk data perharinya saya harus cek dulu ya, Mas. Cek lagi.
Soalnya sampai kemarin tuh ada yang karena asmara hanya lewat media sosial saja berujung pada penganiayaan. Itu juga banyak Bu ternyata yang seperti itu Bu Farida tuh. Betul, banyak sekali jenis-jenis konten-konten hoax Mas di sosial media itu, dan memang untuk membikin dengan menemukanali itu effortnya lebih besar untuk menemukanalinya sih Mas. Karena kan kayak tadi ya, kayak misalnya kami itu tidak bisa sembarang untuk men-take down. Tidak bisa sembarang men-take down? Iya, tidak bisa kan ada prosedurnya Mas Yuda, ada prosedurnya. Jadi tidak semata-mata hanya dari Komdiji menyatakan bahwa ini hoax atau ini misinformasi atau ini memprovokasi. Ini kami harus duduk bersama dan kami harus memutuskan apakah ini memang kriterianya masuk dalam pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian nanti kami akan konsolidasikan dengan teman-teman platform sosial media karena mereka juga punya community guideline, sehingga memang keputusan untuk bisa akhirnya men-stempel atau keputusan untuk men-take down suatu konten ini melalui suatu proses yang panjang. Karena tadi kenapa harus proses yang panjang? Karena kita ingin memastikan kebebasan pers, kebebasan berpendapat di ruang-ruang publik, di ruang-ruang digital ini tetap terjaga. Jadi sekali lagi proses untuk men-stempel, proses untuk men-take down ini membutuhkan beberapa tahapan. Meskipun kami juga punya komitmen dengan teman-teman platform dalam jangka waktu tertentu mereka harus bisa melakukan take down ketika itu memang sudah dipastikan konten itu patut untuk di take down. Baik, saya ke Mas Rizal Nova. Mas, artinya kalau seperti itu menghentikan konten-konten hoax beredar semakin disebarluaskan, kuncinya apakah kita bergantung pada pemerintah dalam kebijakannya atau kesadaran masyarakatnya? Karena untuk kesadaran masyarakat kayaknya perlu tahapan-tahapan lagi ya Mas Rizal Nova ya? Tentu saja memproduksi, saya sepakat tadi disampaikan memproduksi hoax itu lebih mudah dibandingkan kita mengklarifikasi debunking ya. Ya apalagi dengan teknologi AI sekarang ini ya, itu lebih mudah lagi. Tapi kalau kita bicarakan tentang bagaimana cara kita mengatasi hal ini atau menerima, ini kan tentang bagaimana kita memahami informasi, mengolah informasi, mencerna informasi. Tentu saja jawabannya adalah penguatan literasi digital. Masyarakat harus terus diingatkan untuk lebih baik lagi dalam mengolah dan mengelola informasi, etika dalam share kayak gitu ya. Tidak mudah untuk membagi konten-konten yang sepertinya mencurigakan kayak gitu. Tentu saja seperti itu. Dan ini sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman untuk melakukan digital literasi kepada publik di media sosial. Tentu saja Komdigi tidak akan bisa bekerja secara mandiri gitu, secara sendirian untuk men-take down ini semua, untuk mengatasi permasalahan hoax ini. Platform harus diajak kerjasama, komunitas juga harus diajak kerjasama, masyarakatnya harus diberikan semacam, yaitu tadi penguatan literasi digital. Karena kalau ini ekosistem ini tidak bisa dibangun, semuanya bekerja sama, ya kita terus-terusan akan menjadi informasi itu akan menjadi bencana sehingga media sosial korban ini hoax belakangan ini. Baik. Terima kasih banyak Mas Rizal Nova dan Ibu Farida. Nanti izin Ibu Farida, kita akan mungkin makin ngerepotin nih Bu ya, nanti kalau ada informasi berita hoax kita bisa diskusikan kembali ya. Tidak, aku nambahin dari Mas Nova tadi. Gimana Bu? Selain literasi digital yang diperlukan, sebenarnya kita juga menginginkan masyarakat juga lebih kritis terhadap konten-konten ya, termasuk untuk melaporkan. Karena tadi membangun suatu ekosistem itu tidak bisa hanya satu atau dua, tapi memerlukan banyak pihak, termasuk keaktifan masyarakat untuk melaporkan terkait dengan konten-konten yang dianggap tidak pantas. Itu aja Mas Yuda. Menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak PLT Karohumas Komdigi Ibu Farida Dewi Maharani dan peneliti Drone Emprit Pak Rizal Nova Mujahid. Selamat malam, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, kita doakan semoga saja timnas Indonesia bisa meraih kemenangan menghadapi Vietnam, menjadi salah satu ujian terberat mereka di grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 lawan Vietnam. Kemenangan menjadi harga mati bagi kedua tim demi membuka peluang lolos ke semifinal. Indonesia siap menghadapi ujian terberat mereka di grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 saat menghadapi Vietnam. Skuad Garuda datang dengan modal positif usai memenangkan 2 laga di babak penyisihan grup. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad besutan John Hartman demi mengamankan tiket ke semifinal dan merebut puncak klasemen sementara dari Singapura. Menghadapi Vietnam yang dikenal dengan permainan keras, Hartman tak ambil pusing. Pelatih asal Inggris itu hanya menyatakan bahwa dirinya tetap akan fokus mempertahankan identitas tim. We just hope tomorrow will be another good experience for this team. We'll get stronger from it. We know internally if we commit to our identity, if we impose our home identity on Vietnam, that's what we can control. We can't control what they bring and what they do. That's their being, and we'll stay where we need to be to deliver another performance that we can all be proud of. Sementara itu, skuad Golden Stars Warriors datang usai dihantui hasil tak menyenangkan kala imbang saat menjamu Singapura pada laga sebelumnya. Itu membuat skuad besutan Kim Sang-sik wajib meraih 3 poin dari Indonesia demi menjaga asa lolos ke semifinal. Kim Sang-sik mengakui skuad Garuda memiliki sejumlah pemain berkualitas. 두 경기를 인도네시아 두 경기를 분석을 많이 했고 또 두 경기를 통해서 어떻게 인도네시아가 플레이하는지 잘 보고 우리도 대처하려고 생각합니다. 공격적인 부분 19번 선수의 킹크 장신을 이용한 헤더볼이나 19번 선수의 또 킬패스 능력이 좋다 생각하고 또 수비적인 부분에서 많은 포지션을 스위칭 플레이로 플레이하면서 상대를 조금 힘들게 하지 않나 그렇게 생각이 들고 또 하지만 저희 팀의 우리 수비수들도 아직까지 실점 없이 두 경기를 치렀고 그만큼 우리 선수들도 Dengan tiket ke semifinal yang menjadi pertaruhan, laga ini diprediksi akan berjalan sengit. Duel keduanya akan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat malam nanti. Tim Liputan Anyus melaporkan. Bismillah, semoga saja timnas menang ya. Rizky Ridho optimis skuad Garuda akan meraih kemenangan saat menjamu Vietnam dan melanjutkan pertandingan fase grup A. Ridho tegaskan fokus kepada tim dan menjalankan rencana dari pelatih. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho bertekad meraih hasil positif kala menjamu Vietnam dalam lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Ridho memiliki pengalaman panjang menghadapi Vietnam. Baginya, pertandingan nanti merupakan pertandingan yang sangat penting untuk memastikan skuad Garuda lolos ke babak semifinal. Jika mampu mengalahkan Vietnam, skuad besutan John Hartman otomatis mengunci 1 tiket ke babak semifinal. Besok pertandingan yang sangat penting juga di grup kita. Meskipun semua pertandingan sangat penting, tapi besok bisa, jika kita menangkan pertandingan, kita udah otomatis 1 langkah ke semifinal. Entah itu runner up atau juara grup, yang terpenting kita fokus pada tim kita sendiri. Kita tahu Vietnam punya banyak kualitas, dia juga juara di kompetisi ini 2 tahun kemarin. Jadi besok adalah tes yang baik buat kita. Jadi dengan dukungan supporter, saya yakin kita harus menampilkan yang terbaik agar bisa membawa 3 poin. Bek Persija Jakarta tersebut juga tak menganggap permainan provokatif Golden Stars Warriors kala berjumpa Garuda sebagai ancaman besar. Ridho percaya bahwa dengan adanya video asisten referee atau VAR akan membuat pemain Vietnam berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan yang berpotensi merugikan timnya. Ya, saya rasa saya fokus pada tim kita sendiri, dan mungkin dia nggak akan ngelakuin beberapa tahun yang lalu akan sama dia lakukan di pertandingan besok, karena kita menggunakan VR juga, jadi pasti mereka akan hati-hati sama seperti kita. Jadi saya fokus ke tim saya sendiri aja. Duel panas keduanya akan berlangsung malam nanti di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kita cari tahu yuk pemirsa ke Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada rekan saya Hadisti Arifah di pintu barat Stadion Pakansari, Bogor. Assalamualaikum, selamat malam. Bagaimana Hadisti keramaian di stadion malam ini? Ya, Yudi dan juga pemirsa, jelang kick off yang akan berlangsung pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, suasana di luar area stadion ini sudah dipenuhi oleh ribuan supporter. Kurang dari 30 menit lagi pertandingan atau laga Indonesia versus Vietnam ini akan dimulai pada malam hari ini. Dan sejak sore tadi hingga malam hari ini sudah ramai lautan merah putih memenuhi area stadion. Suasananya pun ini begitu terasa luar biasa, energi yang ada di sini. Semangat dan juga antusiasnya kita lihat di sini, supporter sudah siap tentunya memberi dukungan penuh kepada tim Garuda. Halo, oke Mas, sebentar berbincang. Mas, dengan siapa nih? Saya Njun. Oke Mas, gimana Mas semangat dan juga antusiasnya untuk dukungan? Semangat banget, pokoknya semangat terus. Tebak skor berapa? 2-0 aja. 2-0 aja. Gimana Mas, menurut Mas sendiri nih apa sih yang jadi tantangan dari tim Garuda malam hari ini melawan Vietnam, Mas? Apa tadi? Tantangan dari tim Garuda sendiri apa sih malam ini kalau melihat lawan Vietnam ini? Nggak ada sih, nggak ada tantangan. Percaya diri terus. Tim Garuda bisa Pasti menang. Juara kalau bisa juara. Oke, baik, terima kasih Mas. Itu dia semangat dan juga antusiasme dari pengunjung. Tentunya memang semangat dan juga dukungan penuh dari tim atau dari supporter ini memang menjadi amunisi bagi tim Garuda pada malam hari ini. Ada sebanyak 30.000 supporter yang akan hadir memenuhi Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat hari ini. Tentunya untuk memberikan dukungan dan juga semangat bagi tim Garuda untuk dapat meraih kemenangan pada malam hari ini. Memang kalau mengacu pada pertandingan sebelumnya, Indonesia berhasil menang melawan Kamboja dan juga Timur Leste, sehingga posisi Indonesia berada pada peringkat kedua dengan perolehan 6 poin. Tentunya meraih 3 poin lagi pada malam hari ini menjadi penentu arah bagi tim Garuda Indonesia ini sebagai atau dalam bentuk babak penyisihan di ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 ini. Tentu kita sama-sama akan menantikan seperti apa jalannya pertandingan, dan tentu kita berharap tim Garuda pada malam hari ini dapat bermain secara optimal dan berhasil meraih kemenangan sehingga lolos dalam babak semifinal. Yudi. Terima kasih. Semoga saja semangat Hadisti bisa menularkan kepada timnas kita menjadi pemenang dan juara di kompetisi Asia Tenggara ini ya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Tetap semangat Hadisti. Selamat malam. Ya, memang duel Indonesia versus Vietnam di laga ketiga fase grup A ini diprediksi akan berlangsung sengit pemirsa. Karena dari catatan pertandingan saja, kedua kesebelasan telah 31 kali berhadapan di berbagai ajang dengan dominasi skuad Garuda lewat 11 kali kemenangan. Skuad Garuda siap meladeni permainan timnas Vietnam dalam laga ketiga fase grup A ajang ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin malam. Pelatih John Hetland pun telah menyiapkan strategi dan formasi tim menghadapi taktik permainan The Golden Star Warrior. Dari catatan pertandingan, kedua kesebelasan telah 31 kali bertemu di berbagai ajang. Dari seluruh pertemuan, timnas Indonesia mendominasi dengan 11 kali kemenangan, 11 kali hasil imbang, dan 9 kali kalah dari Vietnam. Sementara dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil 3 kali menang dan 2 kali menelan kekalahan dari Vietnam. Dari pertemuan terakhir di Piala AFF 2024 lalu, Vietnam berhasil mengalahkan skuad Garuda dengan skor tipis 1-0. Namun di 3 laga sebelumnya, Indonesia memetik kemenangan beruntun termasuk menang 1-0 dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri. Kini skuad Garuda memiliki modal positif setelah 2 laga sebelumnya berhasil menang telak 5-1 atas Kamboja dan 3-0 atas Timur Leste. Sebaliknya, Vietnam gagal meraih kemenangan pada pertandingan terakhir fase grup. The Golden Star Warrior hanya mampu bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Singapura. Duel Indonesia melawan Vietnam diprediksi akan berlangsung sengit. Hasil pertandingan nanti akan berpengaruh pada peluang masing-masing tim untuk bisa lolos ke babak semifinal.
Sementara itu Kamboja dan Timor Leste sama-sama mengincar poin perdana di gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026. Meskipun tidak berpengaruh, kedua tim diprediksi akan bersaing dengan sengit. Laga lanjutan penyisian grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 antara Kamboja melawan Timor Leste akan berlangsung di Stadion Morodok Teko, Kamboja Senin sore. Meski tak berpengaruh untuk lolos ke babak selanjutnya, laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih poin perdana. Kamboja dan Timor Leste sama-sama menelan 2 kekalahan di laga awal babak penyisian grup. Skuad Anchor Warriors kalah tipis 1-2 dari Singapura di laga perdana sebelum dibantai timnas Indonesia dengan skor 1-5. Hal itu membuat Kamboja belum meraih poin dan berada di posisi 4 klasemen grup A dan tak mampu mengejar 2 tim teratas. Sementara itu Timor Leste juga belum mampu meraih poin usai takluk 0-7 dari Vietnam, kalah 0-2 dari Singapura, dan kemudian menyerah 0-3 dari timnas Indonesia. Kamboja dan Timor Leste memperpanjang sejarah mereka gagal di fase grup kejuaraan ASEAN ini. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan perlunya sinergitas antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong perekonomian dalam negeri. Ya, pemirsa, disampaikan dalam pertemuan khusus dengan 150 pengurus Kadin Indonesia dari 38 provinsi. Penguatan ekonomi daerah dan sinergitas antara pemerintah dan dunia perlu ditingkatkan, di mana pengelolaan kekuatan ekonomi negara harus memperkuat sinergi pemerintah, badan usaha milik negara, dan sektor swasta dengan semangat Indonesia Incorporate. Oleh sebab itu, Presiden terus mendorong pemerintah dan dunia usaha menyiapkan strategi nasional, mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pembangunan bangsa adalah usaha besar, di mana untuk awalnya memang, bukan awalnya, dasar sebetulnya adalah masalah yang paling krusial adalah masalah ekonomi. Masalah perut adalah ekonomi. Paling dasar, Anda sudah tahu, kalau saya bicara udah berapa puluh tahun, pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui sinergi penguatan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti menilai pembenahan sistem dana bagi hasil dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dapat berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah secara komprehensif, di mana pembagian dana bagi hasil akan memberikan manfaat pembangunan berjalan adil bagi daerah. Selain aspek fiskal, Komisi 2 juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas kepemimpinan di daerah, termasuk terkait integritas dan ketahanan dalam menjalankan pemerintah. Tata kelola mana yang bisa dieksekusi cepat tanpa menimbulkan sesuatu yang dampaknya risikonya tinggi, tetapi membantu daerah tersebut untuk lebih baik. Itu sebenarnya eksekusi Pak. Karena saya mencatat inovasi regulasi itu bisa berada di kabupaten daerah tersebut, bisa regulasi itu terkait dengan keputusan di pusat, bisa regulasi itu terkait dengan hubungan pusat dan daerah. Kita masih memiliki peluang itu. Cuma koordinasi antara pusat dan daerah masih menggunakan cara lama. Bagaimana cara baru itu dilakukan? Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional mendorong percepatan transformasi digital nasional sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan penerimaan negara, dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, melalui digitalisasi layanan publik melalui Government Technology atau GovTech akan menjadi fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, baik dari sisi penerimaan keuangan negara maupun layanan kualitas publik.
Luhut menilai upaya percepatan GovTech akan mampu menekan kebocoran anggaran dan menghasilkan efisiensi anggaran negara. Selain itu, penguatan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI membuat pemerintah semakin memahami persoalan dalam pendataan penerimaan bantuan. Oleh sebab itu, Dewan Ekonomi Nasional meminta seluruh kawasan industri Indonesia mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan ke dalam sistem kawasan industri untuk menghasilkan efisiensi besar bagi operasional industri maupun layanan publik. Negara-negara yang memproduksi teknologi mendukung AI, proyeksi ekonominya dapat tumbuh lebih tinggi. Jadi kita lihat dengan GovTech, itu World Bank membuat satu penelitian. Jadi kalau GovTech kita government technology yang sekarang mulai Anda lihat kita majukan, kita mulai piloting di Banyuwangi. Setelah kita paham anatomi masalahnya, di Banyuwangi itu kita tahu 77,6% dari bansos itu off target. Jadi Anda bayangkan 77,6%. Jadi itu kita perbaiki. Sekarang kita sudah melakukan piloting per hari ini di 153 kabupaten. Implementasi GovTech yang sedang diuji coba pemerintah adalah sistem perlindungan sosial digital yang saat telah diterapkan di 40 kota dan diuji coba di 153 kabupaten dan kota. Implementasi GovTech ini juga disebutkan Luhut berpotensi menggerek rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang kini masih berada di sekitar 9% dan bisa menyentuh 12% hingga 13%. Informasi lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan dukungan pembiayaan APBN untuk program sekolah rakyat, di mana tugas utama Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program sekolah rakyat dapat berjalan optimal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelaksanaan program sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui dukungan pembiayaan dari APBN. Dalam kunjungannya, Purbaya menyampaikan bahwa salah satu tugas Kementerian Keuangan adalah memastikan ketersediaan anggaran agar program sekolah rakyat dapat berjalan optimal. Kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi Menkeu untuk melihat secara langsung implementasi penggunaan anggaran negara dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, di mana pembiayaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam mencetak generasi unggul. Saya Menteri Keuangan yang diperintah menyediakan anggaran untuk sekolah rakyat ini. Saya baru tahu bagus juga sekolahnya ya. Jadi nanti adik-adik semua belajarnya yang semangat. Biar nanti kalau besar semua jadi menteri kayak saya. Ya kalau enggak mau jadi gubernur, wali kota, pemimpin. Kalau bisa sih paling enak jadi orang kaya. Semangat semua ya belajarnya. Nanti diikutin semua pelajaran dari guru-guru di sini. Ini program dibuat oleh Pak Prabowo untuk bikin kita semua jadi orang pintar. Jadi nanti jangan malas. Kalau ada yang malas ikut sedikit suruh belajar gitu ya. Yaudah, terima kasih. Semangat semua ya. Selamat sudah masuk sekolah rakyat. Terima kasih. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya ini dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektar dengan nilai kontrak pembangunan sebesar 3,52 triliun rupiah dan pagu anggaran sebesar 3,82 triliun rupiah. Hingga saat ini realisasi anggaran pembangunan telah mencapai 3,21 triliun rupiah. Sekolah rakyat ini dirancang dengan konsep pendidikan terintegrasi yang menggabungkan jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dalam satu kawasan pendidikan. Selain mengikuti kegiatan belajar mengajar, para siswa juga tinggal di asrama yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Berikutnya informasi mancanegara, hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan membuka kembali jalur perdagangan strategis. Kapal-kapal masih mengantri untuk bisa melintasi Selat Hormuz, di mana kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan membuka kembali jalur strategis itu.
Iran pastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal-kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran, dengan izin rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi baru dengan Iran akan dimulai hari ini. Tidak hanya itu, Presiden Amerika Donald Trump mengaku dirinya membatalkan serangan ke Iran atas permintaan Arab Saudi. Donald Trump menyebut langkah negosiasi diambil atas dorongan negara-negara tetangga Iran, salah satunya Arab Saudi. Trump juga mengklaim telah menyiapkan serangan yang lebih besar dari Perang Dunia Kedua untuk Iran jika diperlukan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sempat menelpon Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan. Mereka berbicara membahas upaya diplomatik, sementara negosiasi antara Teheran dan Oman mengenai Selat Hormuz berada pada tahap akhir. Unnecessary power, to be honest with you. It'll take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them. And they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. And the deal is imminent, having to do with the Hormuz Strait and also ultimately the denuclearization. Amerika Serikat mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi sekutunya Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio menyebut tidak akan memberikan visa bagi turis yang mengkritik Israel. Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that resurfaces in the manifesto of monsters like Iran and Sarah's killer. Warga Irak di kota Najaf bersama aktivis dan pendukung membuat instalasi Tasping. Instalasi ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para siswa sekolah dasar Minab yang tewas. Tas sekolah anak-anak setinggi beberapa meter diletakkan di tengah kota Najaf, Irak. Tas itu dipenuhi tulisan pesan dan tanda tangan dari pengunjung. Di sekitar lokasi juga dipasang spanduk bertuliskan Minab 168 beserta foto-foto wajah anak-anak yang menjadi korban. Instalasi ini menjadi simbol peringatan dan penghormatan atas korban pengeboman sekolah di Minab. Serangan terjadi pada hari pertama perang antara Amerika dan Iran atau Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menewaskan 168 orang, 120 diantaranya adalah anak-anak.